Ya, nomor 16 ya lanjutan halaman 97, Matematika Keuangan, Matematika kelas 11 SMA, latihan soal akhir bab 1. Setiap akhir tahun, Adrian Mahesa menyimpan uang di sebuah bank sebesar 1 juta rupiah selama 20 tahun. Jika bank tersebut memberikan bunga majemuk 4% per tahun, maka jumlah simpanan Adrian Mahesa di bank tersebut adalah berapa? Mari kita bahas. Ya, berarti modal awalnya adalah 1 juta selama 20 tahun ya. Berarti T-nya 20 tahun. Jika bank tersebut memberikan bunga majemuk 4% per tahun, berarti I-nya adalah 4% atau 0,04. Maka jumlah simpanan Adrian Mahesa di bank tersebut atau nilai akhir rente pos numerando adalah berapa? Rumusnya adalah ini ya. NA sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat T dikurang 1 per I. Berarti 1 juta dikali 1,04 pangkat 20 dikurang 1 dibagi 0,04 sama dengan 29.778.078,58 rupiah. Jadi jumlah simpanan Adrian Mahesa di bank tersebut adalah 29.778.078,58 rupiah. Cakep. Pilihan jawaban tepat adalah bagian D. Ya, semoga bermanfaat. Dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda lonceng. 17. Ya. Seorang siswa mendapatkan beasiswa dari PT Harapan Bangsa sebesar Rp1.500.000 setiap awal bulan selama 4 tahun. Jika beasiswa tersebut akan diberikan sekaligus pada awal bulan pertama dengan dikenai bunga 0,5% per bulan, jumlah beasiswa yang diterima siswa tersebut adalah berapa? Mari kita bahas. Berarti 1.500.000 ini adalah modal awalnya, awal bulannya, waktunya 4 tahun, dijadikan bulan berarti 4 kali 12 48 bulan, dan bagian dari rente pranumerando. Kenapa? Karena ada kata setiap awal bulan. Jika beasiswa tersebut diberikan sekaligus atau tunai ya, nilai tunai pada awal bulan pertama dan dengan dikenai bunga 0,5% per bulan, berarti I sama dengan 0,5%, itu artinya 0,005 jumlah beasiswa yang diterima siswa tersebut atau nilai tunai rente pranumerando. Nilai tunai karena diterima sekaligus, dan rente pranumerando di awal bulan. Oke. Rumusnya adalah ini NT sama dengan M dikali 1 tambah I dikali 1 kurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min T per I. Tinggal dimasukkan data yang ada. Berarti 1.500.000 dikali 1,005 dikali 1 dikurang 1,005 pangkat 48 dibagi 0,005. Kita hitung hasilnya adalah 64.189.829,06 rupiah. Jadi jumlah beasiswa yang diterima siswa tersebut adalah 64.189.829,06 rupiah. Jawabannya B. Berpindah ke soal berikutnya ya. Dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya. Soal berikutnya. Setiap awal tahun yayasan yang bergerak dalam bidang sosial akan mendapatkan sumbangan dari Bank Dunia sebesar 5 juta rupiah dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jika Bank Dunia akan memberikan sekaligus dengan bunga 10,5% per tahun, jumlah sumbangan yang diterima yayasan tersebut adalah berapa? Kita bahas. Ya, M-nya adalah 5 juta, suku bunga I adalah 10,5%,
dan sumbangannya diberikan awal tahun dan diberikan secara tunai pada pembayaran awal atau rente pranumerando dalam jangka waktu tak terbatas. Jumlah sumbangan yang diterima yayasan tersebut atau nilai tunai rente kekal pranumerando, ya, karena dia bilang jangka waktu tak terbatas, ya, di awal tahun berarti dia rente pranumerando. Diberikan secara langsung maka dia tunai, ya. Rumusnya adalah NT sama dengan M dikali 1 tambah I per I. Masukkan data yang ada, 5 juta rupiah dikali 1,105 dibagi 0,105. Setelah dihitung jawabannya adalah 52.869.047,6 rupiah. Jadi jumlah tumbangan yang diterima yayasan tersebut adalah 52.619.047,62 rupiah. Jawabannya D. Kita berpindah lanjut ya, dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda loncengnya. Nomor 19 ya. Setiap akhir bulan Andika akan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Putra Bangsa sebesar Rp200.000 dalam jangka waktu yang tak terbatas. Jika beasiswa tersebut akan diberikan sekaligus tetapi harus dikenai bunga 0,5% per bulan, maka jumlah beasiswa yang diterima Andika adalah berapa? Mari kita bahas. Ya, M-nya adalah Rp200.000. I-nya suku bunga 0,5% per bulan dan beasiswa yang diberikan di akhir bulan diberikan secara langsung pada pembayaran awal, berarti rente post numerando karena diberikan di akhir bulan. Nilai tunai ya karena diberikan secara langsung. Jumlah beasiswa yang diterima dalam jangka waktu tak terbatas berarti dia rente kekal. Berarti jumlah beasiswa yang diterima Andika atau nilai tunai rente kekal pranumerando. Kita bahas NT sama dengan M dibagi I. M adalah modal 200 juta, I adalah 0,5% per bulan. 0,5 bagi 100 0,005 ya. Kita hitung jadi 200.000 dibagi 0,005. Jawabannya adalah 40 juta rupiah. Jadi jumlah beasiswa yang diterima Andika adalah 40 juta rupiah. Pilihan jawabannya adalah bagian E. Berpindah ke soal nomor 20. Ya. Manisa dan suami berencana mengambil rumah di Villa Nusantara Indah dengan harga 400 juta rupiah. Mereka hanya memiliki uang muka sebesar 150 juta rupiah. Sisanya akan dicicil dengan sistem anuitas tahunan selama 10 tahun dengan suku bunga 10% per tahun. Nilai anuitas tersebut adalah berapa? Mari kita bahas. Aduh. M-nya adalah 400 juta rupiah ya. Dikurangi 150 juta rupiah berarti yang akan dibayarkan adalah sisa 250 juta rupiah. Itu M-nya. Anuitas dengan T 10 tahun waktu dan I itu suku bunga 10% per tahun. Kita akan menghitung anuitas A. Rumusnya adalah A sama dengan M dikali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat min T. Masukkan data yang ada, 250 juta dikali 0,1 karena 10% artinya 10 per 100 ya, per 1 kurang 1,1 pangkat min 10. Jawabannya 40.686.348,72 rupiah. Jadi nilai anuitas tersebut adalah 40.686.348,72 rupiah. Jawabannya bagian B. Ya, dan ada kata-kata yang bagus untuk kita semua. Jangan takut untuk gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan menjadi lebih baik. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang dapat membantu Anda tumbuh dan mencapai tujuan Anda.
Teruslah berusaha, tetap positif, dan percayalah pada diri sendiri. Semoga bermanfaat. Positif thinking, like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya. Mari menabur benih kebaikan setiap saat. Jumat 081356174015. Salam sukses untuk kita semua. Amin.